Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Pratiwi, saya dari Prodi Manajemen Baik Sore dari Universitas Trisakti Bekasi. Di sini saya akan mengerjakan UAS saya yang bermata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Imhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Di sini ada pembahasannya, saya akan menjelaskan pembahasannya terlebih dahulu. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan negatif, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan, begitupun sebaliknya. Semakin tinggi kemiskinan, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan kemiskinan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi rendah. Apakah tingkat pertumbuhan ekonomi dapat serta menurunkan tingkat kemiskinan? Fenomena ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang terjadi di daerah tersebut tidak menjebak ke masyarakat lapisan bawah atau dapat diakibatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta mampu menurunkan jumlah atau persentase penduduk miskin di daerah tersebut. Mengapa kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi? Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunannya. Bagaimana proses pertumbuhan ekonomi tersebut? Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Kemiskinan merupakan masalah atau kemiskinan itu masalahnya apa sih? Gitu. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasan kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Itu adalah masalah-masalah kemiskinan yang ada di Indonesia atau mungkin di Indonesia. Di sini ada cara mengatasi kemiskinan dalam ekonomi. Yang pertama adalah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial. Yang kedua, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerahnya sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan vokasi dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah atau IKM. Yang keempat adalah meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian. Yang kelima ada pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas atau 3A. Sebagai quick wins melalui perkembangan destinasi unggulan pariwisata temanik, yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, dan tradisi, seni, budaya, dan serta desa wisata. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.